Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Leni Putri Siti Barokah dengan NIM C1B023130 yang merupakan mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Dibuat video ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Berikut ini merupakan tugasnya, yaitu carilah dan jelaskan 5 penerapan AI di beberapa perusahaan atau bisnis atau organisasi yang berbeda di Indonesia atau di luar negeri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian penerapan AI di sebuah perusahaan. Penerapan AI atau Artificial Intelligence di sebuah perusahaan adalah proses integrasi teknologi kecerdasan buatan ke dalam aktivitas bisnis dan operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, pengambilan keputusan, dan layanan pelanggan. Teknologi ini memungkinkan sistem atau mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat prediksi, dan melakukan tugas secara otomatis yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Perusahaan pertama yang akan dibahas yaitu L'Oreal yang berasal dari Prancis yang merupakan perusahaan dalam bidang kecantikan. Latar belakang dari perusahaan L'Oreal adalah salah satu perusahaan kosmetik dan perawatan kulit terbesar di dunia yang berasal dari Prancis. Mereka dikenal dengan inovasi dalam teknologi kecantikan termasuk dalam dunia digital dan kecerdasan buatan. Penerapan AI salah satunya yaitu Modiverse atau Virtual Makeup Try-On and All Skin Diagnosis. L'Oreal mengembangkan platform berbasis AI bernama Modiverse yang memungkinkan pengguna mencoba berbagai produk makeup secara virtual melalui kamera ponsel. Teknologi ini juga dapat menganalisis kondisi kulit seperti kerutan, flek, dan warna kulit, lalu memberikan rekomendasi produk perawatan yang tepat. Contoh penggunaan, yang pertama, sebelum membeli foundation, pengguna bisa melihat hasilnya di wajah sendiri secara digital. Kedua, aplikasi bisa memberitahu apakah kulit pengguna kering, berminyak, atau kombinasi dan menyarankan rangkaian skincare yang sesuai. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kenyamanan belanja online kosmetik. Kedua, mengurangi resiko salah beli karena produk tidak cocok. Ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan diri pelanggan dalam memilih produk. Perusahaan kedua yaitu Halodoc yang berasal dari Indonesia yang termasuk dalam perusahaan bidang kesehatan. Latar belakang dari perusahaan Halodoc adalah startup layanan kesehatan digital terkemuka di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti konsultasi dokter online, pembelian obat, pemesanan lab, dan vaksinasi. Penerapan AI-nya yaitu chatbot untuk diagnosis awal dan rekomendasi layanan. Halodoc menggunakan AI chatbot untuk membantu pengguna mendapatkan informasi awal mengenai kondisi kesehatan berdasarkan gejala yang dirasakan. Sistem AI ini mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawaban pengguna untuk mengarah ke layanan medis yang sesuai seperti dokter umum atau spesialis.
Contoh penggunaannya yang pertama, jika pengguna mengetik sakit perut dan demam, chatbot akan menanyakan detail gejalanya, lalu menyarankan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Kedua, jika ringan, AI bisa langsung memberikan edukasi dan saran konsumsi obat OTC tanpa resep. Lalu manfaatnya, yang pertama mempermudah akses masyarakat ke layanan medis, terutama di daerah terpencil. Kedua, menghemat waktu pasien dan tenaga medis. Ketiga, meningkatkan kecepatan penanganan kasus berdasarkan tingkat keparahan. Perusahaan ketiga yaitu Grammarly yang berasal dari Amerika Serikat yang merupakan perusahaan dalam bidang jasa. Latar belakang dari perusahaan Grammarly adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang menyediakan layanan bantu tulis berbasis AI dan Natural Language Processing atau NLP, digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Penerapan AI yaitu AI Writing Assistant. Grammarly menggunakan AI untuk membantu memperbaiki tulisan pengguna secara otomatis termasuk dalam hal grammar, ejaan, struktur kalimat, kejelasan, nada, hingga gaya bahasa. Sistemnya bisa menyesuaikan saran berdasarkan konteks tulisan, seperti formal atau santai. Contoh penggunaannya, yang pertama, mahasiswa menulis esai dan Grammarly memberikan saran agar kalimat lebih logis dan akademis. Kedua, profesional menulis email bisnis dan AI menyarankan penggantian kata agar lebih sopan dan efektif. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis pengguna dari berbagai latar belakang. Kedua, berguna bagi pelajar, penulis, jurnalis, dan tenaga profesional. Yang ketiga, menggunakan kesalahan yang bisa berdampak serius dalam komunikasi bisnis atau akademik. Perusahaan keempat yaitu Bukalapak yang berasal dari Indonesia yang merupakan perusahaan dalam bidang pembelanjaan. Latar belakang perusahaan Bukalapak yaitu salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang melayani jutaan pengguna aktif dan UMKM. Mereka terus berinovasi dalam teknologi digital untuk mendukung pengalaman belanja online yang cerdas dan efisien. Penerapan AI-nya yaitu rekomendasi produk dan layanan chatbot otomatis. Bukalapak menerapkan AI untuk menganalisis riwayat pencarian, pembelian, dan perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi produk secara personal. Mereka juga menggunakan chatbot otomatis untuk membantu pengguna dalam pertanyaan umum, pelacakan pesanan, dan komplain. Contoh penggunaannya, yang pertama, pengguna yang sering mencari perlengkapan elektronik akan lebih sering melihat promo dan produk terbaru dalam kategori tersebut. Kedua, jika pengguna bertanya di mana pesanan saya, chatbot bisa langsung menjawab dengan status pengiriman real time. Manfaatnya, yang pertama, personalisasi pengalaman belanja setiap pengguna. Kedua, meningkatkan peluang pembelanjaan dan kepuasan pelanggan. Lalu ketiga yaitu menghemat waktu tim customer service dalam menangani pertanyaan rutin. Perusahaan terakhir yaitu BMW yang berasal dari Jerman yang merupakan perusahaan dalam bidang kendaraan atau otomotif. Latar belakang dari perusahaan BMW adalah perusahaan otomotif yang berasal dari Jerman yang dikenal dengan mobil mewah, teknologi canggih, dan inovasi kendaraan otonom. Mereka mengembangkan berbagai teknologi berbasis AI untuk pengalaman berkendara yang lebih pintar. Penerapan AI BMW Intelligent Personal Assistant and Driving Assistant. BMW menggunakan AI dalam bentuk asisten virtual dalam kendaraan yang bisa memahami perintah suara untuk mengatur suhu, navigasi, hiburan, dan menjawab pertanyaan. Selain itu, fitur seperti Driving Assistant dan Park Assist juga menggunakan AI untuk mendeteksi objek, menghindari tabrakan, dan membantu berparkir otomatis. Contoh penggunaannya, yang pertama, pengemudi bisa mengatakan, "Hai BMW, aku kedinginan," dan mobil akan menaikkan suhu kabin. Kedua, AI akan otomatis mengerem atau memberi peringatan jika mobil terlalu dekat dengan kendaraan lain.
Manfaatnya yang pertama, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengemudi. Kedua, memberikan pengalaman berkendara futuristik dan efisien. Ketiga, menjadi dasar teknologi mobil otonom penuh di masa depan. Kesimpulannya, penerapan artificial intelligence atau AI di berbagai bidang menunjukkan bahwa teknologi ini bukan hanya sekedar tren, tetapi menjadi alat penting dalam mendukung kemajuan bisnis dan layanan. Dalam bidang kecantikan, kesehatan, jasa, pembelanjaan, hingga otomotif, AI mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, akurat, dan personal. Perusahaan-perusahaan seperti L'Oreal, Halodoc, Grammarly, Bukalapak, dan BMW telah membuktikan bahwa pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan memperkuat daya saing di pasar. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, penerapan AI di perusahaan diperkirakan akan menjadi standar baru dalam menjalankan bisnis yang modern dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.